alaihi wasallam, yang mungkin dengan banyaknya dosa kita, kemungkinan kita masih bisa tertolong dengan syafaatnya Nabi. Makanya sampai dikatakan nanti yang buka pintu surga pertama kali itu adalah Nabi kita Muhammad. Dalam hadis, ana awwalu man yaftahu babal jannah, kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Bahkan dalam hadis lain Nabi menambahkan, aku pertama kali orang yang buka pintu surga. Akan tapi ada seorang wanita yang tiba-tiba datang ingin mendahuluiku, sehingga Nabi berkata kepadanya, siapa kamu? Apa yang telah kamu lakukan sampai Allah izinkan kamu untuk masuk surga hampir bersamaan denganku, atau bahkan hampir mendahuluiku? Apa kata perempuan itu? Ya Rasulullah, aku ini perempuan biasa, cuman waktu aku hidup di dunia aku pernah merawat anak yatim, sehingga Allah izinkan aku untuk masuk surga pertama kali bersamamu wahai Rasulullah. Jadi yang pertama kali buka pintu surga Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi itu setelah masuk surga sesaat, sebentar, Nabi kembali lagi keluar. Kenapa? Mencari umat-umatnya yang ternyata di antara mereka masuk neraka. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya beruntung. Akan tapi mendengar daripada penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bukan berarti kemudian kita meremehkan. Oh, kalau orang yang dolim kepada dirinya sendiri, artinya orang yang maksiat, itu masih bisa tertolong dengan syafaat Nabi, ya sudahlah, kalau gitu saya nikmati saja maksiat saya. Iya, kalau dapat syafaat. Lah mau tenang asal syafaat, ya bingung jenengan. Mau minta syafaat ke siapa? Neraka ujung-ujungnya. Tetap paling tidak ya kita amalkan yang dua tadi. Kalau bisa yang sabiqun bil khairat, alhamdulillah. Tidak bisa, paling tidak jangan maksiat, yang wajib jalankan. Nah, itu rahmat. Bahkan Nabi kita Muhammad dalam hadis lain, Nabi mengatakan, la yudkhilul jannata ahadukum bi amalihi atau kama qala. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa masuk surga dengan amal ibadah kalian. Jadi amal ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya termasuk tingkatan orang yang beribadah yang paling baik adalah orang yang beribadahnya karena Allah, yang tidak mengharap surga dan juga bukan karena takut neraka, tapi karena Allah. Nah, ini biasanya amalannya para wali. Ketika ditanya, kenapa kok kamu puasa sunnahnya banyak sekali? Karena Allah. Kenapa kamu sholat? Karena Allah. Tapi gimana Bib kalau ada orang sholatnya itu karena ditanya, kenapa kok kamu sholat? Karena aku kepingin masuk surga. Boleh, tidak jadi masalah. Cuman tingkatan yang paling baik itu ketika kita mengamalkan perintah karena Allah. Kenapa? Karena belum tentu dengan kita banyak ibadah kita masuk surga, belum tentu. Dan amal ibadah kita itu tidak bisa menjadikan kita sebagai ahli surga. Loh, terus kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Sahabat kaget, oh kita ini sudah capek-capek ibadah lah, kok ternyata kata Nabi Muhammad tidak ada satupun dari kalian yang bisa masuk surga dengan amal ibadah kalian. Tanya sahabat, wala anta ya Rasulullah, lantas bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, walaupun aku tidak bisa masuk surga dengan amal ibadahku, illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah berikan rahmatnya kepadaku, baru aku bisa masuk surga. Artinya ibadah-ibadah kita ini Bapak Ibu mengundang rahmatnya Allah. Rahmat itu loh kuncinya surga. Nah, ada orang yang membaca hadis ini, dibaca cuma terjemahannya saja, tidak faham maksudnya Nabi itu apa sih. Maksudnya Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat, ayo berusahalah untuk beribadah itu pokoknya karena Allah, pokoknya karena Allah, karena itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya mereka, para sahabat, kebanyakan mereka masuk ke maqam siddiqin. Maqam siddiqin itu sudah di hatinya hanya Allah saja, karena ibadahnya sudah seperti itu, luar biasa. Ibadah pokoknya karena Allah, tidak pakai tanya alasannya kenapa,
tidak pakai tanya fadilahnya apa. Kalau kita kan tidak seperti itu Mas Yan. Misalnya ada seorang guru di antara guru-guru kita ngajurkan kita, kamu Hasan amalkan puasa Senin Kamis. Kadang kita tanya, fadilahnya apa guru? Fadilahnya apa Kiai? Fadilahnya apa Ustadz? Amalan Senin Kamis itu fadilahnya apa? Masih ngamalkannya, masih mengharapkan oh mungkin ada fadilah. Dan yang terkadang yang paling kita cari-cari fadilahnya melancarkan rezeki. Kita yang paling semangat kalau sudah amalannya bikin kaya, paling semangat. Makanya kalau dikasih amalan, siapa yang ngamalkan ini dijaga dari siksa neraka, kurang semangat. Siapa yang ngamalkan ini cepat sugih, insya Allah semangat. Nah, itu rata-rata seperti itu kita nih, mengamalkan ibadah karena tahu fadilahnya, padahal fadilah ibadah itu Nabi jelaskan untuk sekedar untuk memotivasi, menyemangati kita, bukan untuk kita cari itunya. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari cintanya Allah. Lah kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang kita dapatkan? Jenengan belum minta Allah sudah kasih. Kurang enak apa coba? Baru tersirat di hati. Di hati. Ya Allah, saya punya hajat ini ya Allah. Saya kepingin ini ya Allah. Cuman belum minta kita, belum berdoa secara resmi ya. Cuma tersirat di hati keinginan. Itu Allah sudah tahu. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang jelas ataupun yang samar. Yang samar ya perkara hati itu. Dan Allah tahu isi hatinya orang-orang yang Allah cinta itu. Allah tahu, oh ini kepingin ini, oh ini kekasihku kepingin itu. Langsung Allah datangkan sebelum kita minta. Kan enak. Nah, kita lanjut lagi. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, mereka tidak akan menjadi orang yang mensyafaati nanti di hari kiamat. Wala syuhada, dan mereka juga tidak akan menjadi orang yang dibangkitkan sama Allah di rombongan para syahid. Ya, tidak ada orang yang nanti di akhirat memberikan syafaat sedangkan dia di dunia suka melaknat, itu tidak ada. Loh, memang ada beb yang bisa ngasih syafaat kecuali Nabi? Ada 3 kata Nabi Muhammad. Yashfa'u yaumal qiyamah salasun, yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat 3. Yang pertama para anbiya, para nabi. Jadi setiap nabi Adam ngasih syafaat kepada umatnya. Nabi Nuh ngasih syafaat kepada umatnya, Nabi Musa ngasih syafaat kepada umatnya. Setiap nabi ngasih syafaat kepada umatnya masing-masing, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi berharap semuanya. Nabi tidak ingin sampai di antara doanya Nabi, ya Allah, jangan jadikan satu pun daripada umatku yang masuk neraka. Itu termasuk doa yang nanti akan diminta oleh Nabi kita Muhammad ketika di akhirat. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Dan aku, kata Nabi Muhammad, menyimpan doa itu. Untuk siapa? Untuk umatku nanti di hari kiamat. Jadi doa mustajab itu tidak pernah Nabi pakai. Makanya ketika Nabi diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, ini orang-orang kafir sudah kelewat batas ya Rasulullah. Mereka menyiksa kita, mereka menyakiti kaum wanita di antara kita, mereka mengambil hak kita, mereka merampas harta kita. Kenapa ya Rasulullah? Engkau kan seorang nabi, kau punya doa yang mustajab. Kenapa tidak kau minta kepada Allah agar Allah binasakan semua orang-orang yang zalim ini? Apa kata Nabi Muhammad? Doa itu akan aku gunakan nanti di akhirat untuk kalian, wahai umatku. Ini Nabi kita Muhammad luar biasa. Ya, semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para ulama, orang alim, ustadz yang mengajarkan ilmu. Itu nanti mereka juga memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal dan yang mereka cintai.